Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan saya Ismadah Rasul Mulada dengan NIM 11040124191 dan saya Marta Zadia Salsabila dengan NIM 1104012412473. Di sini kami akan membuat video edukasi dengan topik sejarah aliran psikologi behaviorisme. Video ini disusun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah sejarah aliran psikologi dengan dosen pengampu Ibu Herliana Isnaini, MPhil Psikologi. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang fokus pada perilaku yang bisa diamati dan diukur secara objektif. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan introspektif dan psikoanalisis yang dianggap terlalu subjektif. Behaviorisme juga menekankan pentingnya stimulus dan respon, serta bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku manusia. Terdapat teori dan tokoh-tokoh utama dari aliran behaviorisme. Tokoh utamanya itu adalah John B. Watson. Beliau percaya bahwa semua perilaku adalah hasil pembelajaran. Salah satu eksperimennya yang terkenal adalah Little Albert, di mana seorang bayi diajarkan merasa takut terhadap tikus putih melalui suara yang keras. Yang kedua ada Ivan Pavlov. Beliau mengembangkan konsep pengkondisian klasik. Beliau menunjukkan bahwa anjing bisa belajar mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara bel, karena bel itu diasosiasikan dengan makanan. Dan yang terakhir ada P.F. Skinner. Beliau memperkenalkan pengkondisian operan. Beliau menjelaskan bahwa perilaku diperkuat atau dilemahkan melalui konsekuensinya, yaitu berupa reward atau punishment. Lalu teori behaviorisme ini dikembangkan oleh Alfred Bandura. Beliau memperluas behaviorisme ini melalui teori modeling atau pembelajaran melalui observasi. Berikut prinsip-prinsip dasar behaviorisme. Yang pertama ada pengkondisian klasik yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Belajar terjadi karena menghubungkan dua hal. Contohnya, anjing mengeluarkan air liur saat terdengar bel karena terbiasa makan setelah berbunyi bel. Yang kedua, ada pengkondisian operan yang dikembangkan oleh P.F. Skinner. Belajar dari akibat. Perilaku yang diberi hadiah atau diulang, yang diberi hukuman akan dihindari. Yang ketiga, ada penguatan positif dan negatif. Penguatan positif yaitu memberi hadiah agar perilaku diulang. Misalnya kayak pujian, dapat reward, atau lain-lain. Penguatan negatif yaitu menghilangkan hal yang tidak enak agar perilaku diulang. Contohnya kayak tugas dikurangi jika mahasiswa itu rajin mengerjakan tugas atau aktif di kelas.